itu sistematika penyusunan tafsir yang dikenal di kalangan ahli tafsir itu jadi secara global ya. Nah, kalau misalkan sistematika penulisan tafsir Al-Azim Ibnu Katsir ini tuh menggunakan tartib mushafi, yaitu Ibnu Katsir menempuh cara pengelompokan ayat-ayat yang berada di suatu tempat yang masih dalam satu konteks pembicaraan gitu. Jadi sistematika penyusunan yang digunakan oleh Ibnu Katsir itu dengan cara tartib mushafi, begitu Kak. Mohon koreksinya Kak yang lain. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana Devia, apakah sudah jelas atas jawabannya? Silakan Kak Winda, boleh. Baik, syukran sebelumnya. Jadi kenapa sih Ibnu Katsir itu nggak yang biroi aja? Kenapa bil matsur? Karena kecenderungan Karena kecenderungan beliau itu bukan di biroi. Kalau biroi itu kan dari segi kayak balago lebih ke kebahasaan, lebih ke nanti fikih-fikih itu hukum-hukumnya gimana. Tapi Ibnu Katsir tuh enggak kecenderungan ke sana gitu, Kak. Makanya walaupun lagi marak-maraknya biroi, tapi beliau itu lebih menekankan kepada bil matsur gitu. Soalnya kalau bil matsur itu ya walaupun emang kalau menafsirkan itu emang kudu punya keilmuan bahasa yang tinggi gitu. Tapi setidaknya kayak misalkan kecenderungan kebahasaan, fikih itu nggak terlalu getol banget kalau seandainya pakai metode yang bil matsur, nggak kayak yang biroi gitu, yang harus getol banget di sana gitu. Mohon koreksinya kakak, terima kasih. Tadi kan Kak Winda nanyanya itu salah penulisan atau bagaimana gitu ya Kak. Kami mohon maaf ya Kak, di sini kami ada sedikit kekeliruan dalam penulisan di makalah. Di sini kan ditulis kitab tafsir Ma'ani. Itu tuh seharusnya kitab tafsir Al-Quran Al-Azim begitu Kak Winda. Nanti akan kami revisi ulang insya Allah makalah. Ini nanya kitab tafsir Al-Azim ini kan kitab fikih termasuk cara fikih kan ya. Terus kalau untuk membuat menyusun kitab itu kan Ibnu Katsir mempunyai referensinya gitu dalam menyusun kitabnya gitu kan, ya kayak kita gitu kan kalau menyusun makalah ada referensi. Nah, kalau referensi dari kitab Al-Azim ini apa ya Kak? Terus ini tadi udah belum ya? Udah disebutin belum ya kayak kelebihan kitab dan kekurangan kitabnya? Soalnya aku belum tahu. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya dari Kak Salsa. Saya izin mengulang kembali pertanyaannya. Jadi pada kitab tafsir Al-Azim ini menggunakan corak fikih dan dalam penyusunannya apakah diambil dari mana referensi yang dilakukan oleh pengarang untuk menyusun kitab ini gitu. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah ada kelemahan dan kelebihannya juga dari kitab tafsir Al-Azim karya Ibnu Katsir ini? Kurang lebih seperti itu ya Kak Salsa? Iya Kak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Dipersilakan kepada kakak pemateri atau teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan ya. Ya, tadi kan pertanyaannya itu kalau semisal tafsir ini bercorak fikih gitu, kemudian kecenderungan mengambil referensinya itu dari mana gitu. Nah, kalau kita baca lagi tadi dari adanya kitab tafsir ini,
Ibnu Katsir itu kan memang punya kecenderungan mazhab Syafi'i, ya kan? Maka kemungkinan besar akan banyak pembahasan-pembahasan yang di dalamnya itu terdapat apa ya, dauh atau apa ya, istilahnya hukum-hukum dari mazhab Syafi'i. Cuma nggak bisa dipungkiri juga gitu. Pasti di dalamnya itu mungkin ada perbandingan mazhab juga. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu seperti ini, terus dia juga akan mendalami mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu seperti ini, bla 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 gitu. Jadi mungkin kalau aku simpulkan ya, kalau semisal kita apa namanya, meskipun kita belum melihat kitabnya seperti apa, cuma dari karakteristiknya kan mungkin kurang lebih sudah tergambarkan ya, bahwasanya tadi ada kecenderungan mazhab apa namanya, mazhab Syafi'inya itu yang pertama, kemudian yang kedua juga yang namanya bercorak fikih itu kan ijtihadnya. Gak mungkin yang diutarakan tuh cuma satu gitu. Oh, mazhab Syafi'i aja gitu. Pasti nggak pasti ada beberapa yang dikemukakan juga. Semisal oh ini pendapat ini nih dari bla 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 kayak gitu. Kayak semisal kita belajar pengertian tafsir aja gitu. Pengertian tafsir itu kan ada yang dari Pak Quraisy Shihab, terus ada yang dari apa namanya Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin boleh dikoreksi ya atau ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penambahannya yang disampaikan oleh Kak Hamidah. Dan saya izin bertanya kepada Kak Salsabila, apakah sudah jelas penambahan yang disampaikan oleh Kak Hamidah? Iya Kak, berarti dia ngambilnya dari kitab juga ya, maksudnya kitab dari fikih, fikih, iya maksudnya fikih inian apa tadi Syafi'i gitu. Tapi nggak juga nggak fanatik ke Syafi'i, tapi ke yang lain juga gitu. Ya. Ya, betul. Betul sekali, Kak. Makasih banyak Kak Hamidah dan juga Kak Salsa atas pertanyaannya dan pemaparannya juga. Yang satunya lagi Kak, Ya, silakan Kak. Boleh. tadi menanyakan kelebihan dan kekurangan tafsir ini ya. Kelebihan dari tafsir ini itu ada yang pertama itu nilai atau isi tafsir tidak hanya tafsir bil ma'sur saja, tapi dia menghimpun riwayat serta khobar. Yang kedua, tafsir ini juga menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya, keselarasan lafaznya, kesimetrisan uslubnya, serta keagungan maknanya. Yang ketiga, kelebihannya itu menghimpun hadis dan khobar, baik itu perkataan sahabat dan tabi'in, dengan menjelaskan derajat hadis atau riwayat tersebut dari sahih dan dhaif. Kemudian yang keempat itu kelebihannya keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kapabilitas mumpuni dalam bidangnya. Ibnu Katsir ini kan ahli tafsir. Beliau juga diakui sebagai muhaddis, sehingga beliau sangat mengetahui sanad atau hadis. Kemudian yang kelima, kelebihannya itu jika ada riwayat Israiliyat, beliau mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya. Juga menyangkal kebohongan dengan menggunakan konsep jar wa ta'dil. Yang terakhir itu kelebihan dari tafsir ini mengekspresikan manhaj as-salafu as-soleh dalam metode dan cara pandang sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kekurangan atau kelemahan dari metodologi tafsir Ibnu Katsir ini, yang pertama kesalahan dalam penyandarannya. Contohnya dalam tafsir surah Ali Imran itu ada kekurangannya yaitu kesalahan dalam penyandaran. Yang kedua, kesalahan dalam nama sahabat yang meriwayatkan hadis atau penyandaran hadis kepada sahabat, padahal tidak terdapat hadis sahabat tersebut dalam bab ini. Yang ketiga, kesalahan dalam mata rantai sanad. Yang keempat, kurang menyentuh dalam menyandarkan riwayat. Yang kelima, lupa dalam menukil beberapa perkataan ulama. Gitu Kak, mohon koreksinya.
Baik, terima kasih banyak Kak Neng atas pemaparannya. Bagaimana Salsabila? Apakah sudah jelas yang dipaparkan dari Kak Neng? Iya Kak, Alhamdulillah. Cuma masih kayak ada bingung sedikit gitu. Soalnya tadi katanya kelebihannya karena Ibnu Katsir ini kan seorang muhadis dan muhadis juga gitu ya. Tapi tadi kelemahannya apa sanadnya tadi kurang ini kan apa gitu tentang hadisnya juga. Maksudnya kelemahannya tadi apa karena yang kedua tadi deh. Kan dia seorang muhadis kan ya Mbak Kasir, cuman masih ada kelemahan tentang apa di hadisnya gitu. Kelemahannya itu yang tadi kurang menyentuh dalam menyandarkan riwayat, lupa dalam menukil beberapa perkataan ulama, kemudian kesalahan dalam nama sahabat yang meriwayatkan hadis atau penyandaran hadis kepada sahabat, itu Kak. Mungkin kalau disimpulkan begini kali ya Kak Salsa, yang namanya penafsiran itu kan pasti seorang mufasir harus paham betul yang utama dan utama ya, harus paham betul qawaidut tafsir atau kaidah-kaidah dalam penafsiran. Nah, nilai plusnya adalah ketika seorang mufasir itu seorang ahlul hadis, nah itu maka menjadi nilai plus. Tetapi enggak memungkinkan juga kalau itu dia tidak terlepas dari kekurangan gitu. Jadi karena dia statusnya itu seorang mufasir, maka posisi dia sebagai ahlul hadis itu menjadi nilai plus. Tetapi meskipun begitu, tetap juga ada segi kekurangannya dia dari hadisnya, entah dalam menukilkan riwayatnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Kak, gampangnya. Ya, bagaimana Kak Salsa? Apakah sudah Ya, puas? Ya. ya Kak, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Neng, terima kasih Kak Hamidah, terima kasih Kak Cindy yang cantik. Nah gitu ya ini cari-cari ternyata tafsir Ibnu Katsir ini dia termasuk tafsir yang mendunia gitu kan. Jadi Oh, banyak yang pakai tafsir. ya betul-betul. Tapi Kak Yunita sebelumnya pernah ikut kajian tafsir ini nggak, Ibnu Katsir? Belum sih, ini belum pernah ikut kajian ini. Aku ngelihat di Telegram itu ada tahu, jadi kajian Ibnu Tafsir ini apa namanya, tipikalnya tuh bukan kayak Zoom meeting gitu loh, kayak satu pertemuan pembahasan tuh enggak. Jadi dia tuh ngirim audio, jadi dia ngirim semisal hari ini pembahasannya tuh halaman berapa, nah habis itu dia ngirim audio, jadi penjelasannya tuh begini gini 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 gitu. Itu ada di Telegram. Oh, jadi kalau misalkan audio kan bisa itu ya kita dengar kapan aja gitu kan ya? Kalau misalkan Iya betul. ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman dan kakak pemakalah atas partisipasinya pada pemakalah pada presentasi kita di pagi hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.